Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Pernah dengar satu quotes gak sih waktu zaman dulu yang bilang katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi untuk saat ini Pak, bukan cuman fitnah doang yang lebih kejam daripada pembunuhan. Akan tetapi ada satu fenomena yang sering sekali dibicarakan, sering juga terjadi, dan memiliki dampak yang lebih destruktif dan juga variatif dibandingkan pembunuhan dan juga fitnah. Yang tak lain dan tak bukan, permasalahan tersebut adalah bullying. Bersama dengan gua, Haris Wahyudin, warga biasa, masyarakat sipil yang senantiasa konsisten hidup di Provinsi Jawa Barat dengan senang dan terpaksa harus senang akan membahas putar bullying lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, kenapa gue bisa bilang bahwa bullying itu lebih kejam daripada pembunuhan? Sebetulnya alasannya itu adalah karena lebih variatif dan juga lebih menghancurkan dan lebih merugikan bagi korbannya. Yang dimana pada saat kita menjadi korban pembunuhan, dampak yang akan timbul kepada korban itu hanya sebatas kehilangan nyawa. Akan tetapi daripada bullying, dampak yang akan terjadi terhadap korban bukan hanya kehilangan nyawa, akan tetapi bahkan kehilangan kehidupannya juga lewat dampak-dampak psikologis yang hadir dari bullying. Pun termasuk kehilangan nyawa yang diakibatkan dari pembunuhan dan juga bullying itu lebih kompleks bullying dibandingkan pembunuhan. Pada saat kita menjadi korban pembunuhan, status kita di sana hanya sebagai korban. Sementara kehilangan nyawa dalam proses bullying, yang dimana rata-rata kehilangan nyawanya itu ditimbulkan dari bunuh diri, status kita di sana itu bukan hanya sebagai korban saja, akan tetapi kita juga di sana berstatus sebagai pelaku pembunuhan atas diri kita sendiri yang menjadi korbannya. Ada muatan dosa di sana. Akan tetapi yang menjadikan bullying itu lebih kejam daripada pembunuhan adalah dampak psikologis yang dihadirkan dari bullying. Dampak-dampak seperti misalkan anxiety, depresi, stres, itu akan membunuh hidup seseorang secara perlahan. Yang kemudian pada akhirnya orang yang mengalami kasus bullying itu akan menjalani kehidupan yang tidak bermakna, alias dia hidup dalam keadaan mati. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kebanyakan yang ada di otak korban bullying adalah dia merasa gak worth it untuk menjalani kehidupan, dia merasa gak berguna, dan dia pun kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan, sehingga dia pun terjebak di dalam kondisi hidup segan mati pun tak mau. Itulah dampak yang dirasakan oleh korban bullying. Karakter ID. Karakter ID. Tentunya melalui permasalahan bullying yang hari ini juga sangat sering sekali terjadi di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa juga untuk bagaimana caranya menghentikan kasus bullying ini. Selain daripada menyebalkan, ini juga bisa memberikan dampak, tidak hanya dampak negatif secara personal, akan tetapi dampak secara sosial juga. Seperti misalkan contoh untuk dampak personal, studi kasusnya ada di Indonesia. Gue pernah baca berita yang dimana berita itu menyebutkan bahwa ada seorang pelajar yang pada akhirnya dia kakinya harus diamputasi gara-gara seringkali dibully oleh teman-temannya. Yang dimana gurunya pun pada saat diwawancara, si gurunya ini tidak membela anaknya yang dibully.
Akan tetapi justru si gurunya ini mengeluarkan statement bahwa itu mah hanya bercandaan anak-anak saja. Wow. Coba deh lu bayangin deh. Dia dibully. Secara psikologis dia pasti kena. Lalu kemudian si anaknya juga diamputasi. Coba bayangin, seandainya si anak ini memiliki harapan dan cita-cita sebagai atlet sepak bola, tentunya hal tersebut itu merupakan sesuatu hal yang menyedihkan pada saat kehilangan kakinya. Karena pada akhirnya dia pun harus menghapus harapan dan cita-citanya untuk menjadi seorang atlet sepak bola. Yang kemudian di dalam konteks kehidupan sehari-hari, dia pun akan merasakan hidupnya itu tidak sama dengan anak-anak lainnya, tidak normal dan lain sebagainya. Dan dia harus menjalani kehidupannya dengan keadaan seperti itu. Dan dia statusnya masih pelajar. Kalau gue gak salah SMP. Coba lu bayangin. Selain daripada stres, depresi, dan anxiety dari kasus bullying, dia pun harus menahan rasa stres, depresi, dan juga anxiety dari kehilangan kakinya karena diamputasi sebagai akibat dari bullying. Coba lu bayangin. Lalu kemudian dampak sosialnya pun itu ada dari kasus bullying ini. Yang dimana contoh studi kasusnya itu terjadi di Amerika, yang dimana seorang anak itu membantai teman-temannya satu sekolahan pun termasuk dengan guru-gurunya gara-gara si anaknya ini sering dibully. Dan dia ingin balas dendam dengan cara menyelesaikan akar permasalahan kasus bullying yang terjadi terhadap dirinya melalui pembantaian teman-teman dan juga guru yang sering membulinya. Hanya dari kasus bullying, banyak sekali nyawa-nyawa yang pada akhirnya terambil. Seakan-akan ada sosial degenerasi yang terjadi gara-gara kasus bullying. Dari dua contoh kasus tersebut, itu pun menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sebagai masyarakat sosial harus sebisa mungkin bagaimana caranya untuk menghentikan kasus bullying ini. Ketika kita berbicara soal solusi untuk menghentikan bullying, tentunya sangat kompleks. Kalau misalkan kita berbicara soal solusi apa yang kira-kira komprehensif yang bisa menyelesaikan kasus bullying ini, tentunya itu sangat kompleks sekali. Dan kalau misalkan dibicarakan, itu bisa sampai subuh, bisa sampai 2 hari, 3 hari, seminggu, atau bahkan sebulan. Maka dari itu, solusi yang mungkin gue coba tawarkan di sini, di obrolan ini adalah solusi yang bisa diaplikasikan oleh korban bullying. Karena gue rasa kemungkinan terbesar yang akan mendengarkan podcast ini adalah korban bullying, sementara para pembuli kayaknya akan sangat kecil kemungkinannya mendengarkan podcast ini. Oke. Yang pertama adalah bullying itu terjadi karena si korban itu merasa kecil atau terkesan bisa didominasi oleh si pembuli. Sehingga si pembuli ini karena dia merasa dominasinya kuat, lebih besar, lebih tinggi, ataupun lebih wah dibandingkan si korbannya, maka dia akan melakukan kasus bullying. Dengan kata lain, solusi bagi korban untuk bagaimana caranya supaya tidak dibully lagi adalah dengan cara si korban harus menunjukkan dominasinya juga terhadap si pembuli. Bagaimana cara menunjukkan dominasinya? Tentunya banyak sekali ragam caranya. Yang pertama, apabila si korban bullying ini menghadapi bullying secara fisik, maka dia pun harus bisa lebih kuat secara fisik dibandingkan si korban bullying. Dengan kata lain, korban bullying mau tidak mau harus melatih fisiknya, belajar bela diri agar dia bisa melawan si para pembuli fisiknya ini, agar tidak dibully lagi untuk kedepannya. Kalau misalkan si korban bullying ini adalah korban bullying jenis verbal atau kata-kata, maka dia pun perlu
untuk bisa lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih humoris dibandingkan si pembuli. Dengan kata lain, si korban bullying harus lebih giat untuk belajar sehingga bisa lebih cerdas. Si korban bullying pun harus bisa lebih humoris lagi untuk bisa membalikan keadaan dan bisa menyikapi setiap bullying jenis verbal terhadap dirinya itu secara santai dibalasnya. Jadi gak dibawa secara personal atau gak diambil hati lah kasar. Jadi dengan kata lain, kata kuncinya untuk menghentikan bullying, khususnya bagi korban bullying, adalah dengan cara korban bullying harus bisa menunjukkan dominasinya. Semakin kamu kuat secara fisik, semakin kamu pintar secara pengetahuan, secara kapasitas otak, maka kemungkinan untuk kamu dibully pun kecil kemungkinannya. So, apabila kamu korban bullying, tapi kamu malas, dan kamu mengharapkan ada superhero yang akan menyelamatkan hidup kamu dari kekejaman para pembuli, aku rasa ya just let's say goodbye to your life. Karena pada akhirnya kita pun tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelamatkan hidup kita. Akan tetapi siapa yang akan bisa menyelamatkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan khususnya dalam konteks bullying ini, para korban bullying harus bisa menunjukkan dominasinya lebih besar, lebih tinggi, lebih wah dibandingkan para pembulinya. So, good luck, thank you udah dengerin ocehan-ocehan seputar bullying, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk bertahan dari kondisi bullying bagi para korban bullying. Dan untuk para pembuli, apabila mendengarkan podcast ini, semoga kalian mendapatkan hidayah ya. Terima kasih sekali lagi. Kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan datang dari diri gua sebagai manusia. Ciao. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.